Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. Kita duduk lagi seperti biasa fi yaumil itsnin, di hari Senin, hari yang bersejarah dalam ajaran Islam, di mana hari ini hari lahirnya pujaan hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kemarin 2 hari lalu hujan gede banget. Di sini juga hujan. Gede banget ya? Berkah, alhamdulillah. Itu yang doanya pohon-pohon pada doa kayaknya tuh. Ini udah kering banget nih. Turun. Kalau turun jangan tanggung-tanggung, pelan-pelan dikit. Langsung. Tuh hujan juga nih. Alhamdulillah. Biasanya orang kalau air tumpah mau kaya biasanya tuh. Amin, amin ya Rob. Orang mau kaya biasanya. Cuman yang lain gak usah numpain, gak usah. Kayak lupa mengaji kata Ustaz Jamil. Baik. Sekarang tempat yang mana di situ Nabi Isra dan Mi'raj lagi dalam kondisi yang mencekam. Saya udah ke sono tahun 2000 berapa tuh ya, 14 atau 15 gitu. Yang jagain Masjidil Aqsa itu memang orang-orang Zionis Israel semua. Dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan ada namanya mitsaqan ghalidha. Jadi ada yang tanya waktu itu, kenapa sih ini emang kok rasis, nggak demen sama ras Israel, kenapa sih kok mentang-mentang beda suku terus kenapa benci, kenapa rasis? Saya bilang enggak sama sekali, bukan itu dasarnya. Tapi kita nih cinta dan benci semuanya adalah karena Allah. Enggak karena kaum, ras tertentu, kelompok tertentu, kabilah tertentu. Sama sekali tidak. Jadi semua dasarnya adalah karena Allah. Tempat di mana Nabi waktu mau Isra itu dari Mekah diperjalankan oleh Allah menuju ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahin tempat itu. Sekarang udah belasan ribu. Ketika kita dengar belasan ribu itu apa yang kita pikirin? Meninggal belasan ribu. Ada video kemarin satu dokter. Dokter ini dari awal memang selalu ngurusin pasien yang terluka. Ya, yang sakit, dia ngurusin. Masa perang nih dia benar-benar hebat. Satu dokter perempuan, ibu-ibu, ngurus sono, ngurusin. Ratusan pasien udah diurusin, mungkin ribuan pasien diurusin dalam jangka waktu sebulan sekian hari perang Israel sama Palestina. Cuman yang terjadi apa? Kemarin dia lagi jalan seperti biasa ngurusin dalam rumah sakit, tiba-tiba ada satu kasur roda gitu lagi didorong. Pas dia lihat ternyata yang sakit anaknya. Yang luka ini anaknya. Dia saking sibuknya ngurusin orang sampai dia nggak tahu bahwa anaknya juga lagi dalam kondisi yang kritis. Begitu dia lagi ngurusin situ, jalan ke sono, nemuin lagi pasien di situ. Tiba-tiba dia lagi jalan, ada satu kasur didorong dengan cepat. Dia lihat anaknya. Dia langsung kejar, teriak-teriakan. Padahal sebulan lebih dia tegar, dia teguh, dia sabar, dia tenang kondisinya. Tapi begitu anaknya yang kena, dia nggak bisa lagi menahan. Saya mohon maaf, bukan lagi pengen menyalahkan si ibu. Tapi begini, maksud saya gini. Ini jadi pelajaran buat kita. Banyak dari kita yang enggak ngeh
dengan banyaknya orang yang meninggal gara-gara apa? Bukan siapa-siapanya kita. Biasa aja ngeliat, oh meninggal lagi, bom. Oh di rumah sakit bom. Oke. Sekedar kesian ya, gini. Sekedar gitu. Jangan sampai harus ada keluarga kita yang jatuh jadi korban dulu baru kita punya perasaan ini baru muncul. Baru berasa. Nggak perlu itu. Sesama umat Islam itu kita adalah bagaikan kamathalil jasadil wahid. Kayak satu badan. Idza ishtaka minhu udhun, kalau salah satu sakit, yang lain berasa juga. Emang kalau gigi sakit, mata enak merem? Kagak. Padahal kan mata nggak sakit. Apa urusannya sama mata? Cuman ternyata enggak. Mata bereaksi dan punya solidaritas. Nah, punya perasaan solidaritas sama si gigi nih. Ya, lu sakit. Iya dah, gua nggak tidur dah nih. Gua nggak tidur dah. Ayo kita rasain bareng-bareng dah. Begitu. Sesama kaum muslimin harusnya begitu. Jangan harus nunggu. Ini dokter orang hebat. Saya nggak bilang bahwa dia itu tidak punya rasa kemanusiaan gitu, tunggu anaknya sakit. Enggak. Dia dari awal dia udah mewakafkan dirinya, waktunya, tenaganya habis buat ngurusin orang-orang yang sakit. Tapi memang beda ketika ada keluarga yang terkena, baru deh kaget, berasa kita. Nah, kita nggak perlu nunggu itu. Nggak perlu kita nunggu itu. Tunjukin, ayo. Rasa persaudaraan, solidaritas. Kemarin pagi saya ke Istiqlal, Masya Allah. 2 juta manusia. Alhamdulillah. Indonesia terkenal di sono. Ada satu orang Arab datang nemuin orang Palestina. Di videoin dari jauh gitu. Assalamualaikum, salam. Ente tahu nggak ini bendera apa? Ada bendera kecil, bendera Indonesia merah putih. Oh ini bendera Indonesia. Ente bakar ini, anak kasih $100. A'udzubillah, astagfirullah. Ngomong apa ente? Ini bendera dari satu negara yang sangat memberikan perhatian besar kepada kita. Membantu kita. Dari dulu, nih yang paling banyak bantuin kita nih. Ente mau anak bakar nih bendera? Gila ente katanya. Yaudah nih, $200 nih, $200. $500 dikeluarin dari kantongnya. Udah bakar doang, bakar $500 nih. Dia bilang enggak, ente mau kasih $100.000, anak akan tetap naruh bendera ini di atas kepala. Terus ada satu orang datang. Yaudah sini anak aja yang bakar deh, anak perlu duit nih. Katanya satu orang gitu. Ya elah tibang bakar, dapat duit, udah tibang kertas. Dia marah, dia bilang nggak bisa, ente nggak tahu malu, ente jangan bicara ini dari segi kemanusiaan itu hati anda nggak bisa terima. Ente emang manusia apa bukan digituin mau dia. Mau bakar bendera orang yang nolongin ente selama ini. Ente manusia apa bukan? Kebetulan ya orang yang bela-belain bendera Indonesia itu orang pakai salib begitu, pakai kalung salib. Kata yang ini, udah ente kan Masihi, Kristen. Udah gak usah. Dia bilang ini bukan urusan agama. Ini urusan kemanusiaan. Segitunya, alhamdulillah. Nah, kita punya negara namanya baik. Namanya sangat baik, alhamdulillah dijaga dan terus dikembangkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita segitunya sama etnis Bani Israel ini? Bukan karena perbedaan suku kita benci sama mereka. Jadi setelah perang kedua itu momennya tepat waktu itu mereka bikin namanya Zionis. Mereka ingin menyokong orang-orang Israel saat itu dikumpulkan di satu tempat. Momennya tepat waktu itu akhirnya dibawa ke Palestina. Nggak tahunya yang ada mereka ngerongrong, mereka berlaku zalim dan itu terjadi dari awal sampai hari ini. Sabar betul orang-orang Palestina. Ada video lagi sarapan pagi, atasnya rudal berterbangan. Ini di video ini, pada makan.
Terus di video itu, tuh rudal tuh di atas tuh. Gitu. Udah saking biasa tiap hari udah. Mau ngapain lagi? Hah? Ini berasa petasan apa? Jamse. Berasa petasan. Suara bom. Petasan korek tuh. Petasan korek. Petasan korek. Saking udah biasanya. Al-Fagir juga ngalamin gitu. Lagi masa-masa kuliah tuh guru-guru anak ditembak-tembakin di depan kita. Maksudnya anak di lantai 2 lagi belajar, dia di lantai 1 tiba-tiba ditembakin. Memang kita hari itu setiap hari dengar tembak-tembakan waktu masa perang. Al-Muhim. Balik lagi saya ingin sampaikan bahwa bukan karena kesukuan. Oh beda suku nih kita itu kan Israel begini beda. Enggak. Semata-mata atas nama kemanusiaan. Yang kita benci itu adalah perbuatan zalim mereka. Yang gak pernah berhenti menzalimi rakyat Palestina. Gak pernah berhenti. Nih Anda mau cerita. Di Al-Quran ini tadinya mau bahas Al-Baqarah sama Al-Isra. Tapi kita fokus di sini aja dulu. Dalam Al-Quran ini ada kata-kata namanya mitsaqan ghalidha. Bahasa Indonesianya kurang lebih janji yang berat, kurang lebih begitu. 3 kali Al-Quran menyebutkan mitsaqan ghalidha. Yang pertama pada saat Allah mengambil janji para nabi, dikumpulin nabi-nabi dan rasul ini dikumpulin. Adam, Nuh, Ibrahim, semuanya Musa, Isa dikumpulin. Kecuali Nabi Muhammad. Dikumpulin kata Allah, saya mau minta kalian berjanji. Janji apa ya Allah wahai Tuhan kami? Janji untuk beriman sama Nabi Muhammad. Janji kalian harus menyokong dakwah Nabi Muhammad. Janji kalian harus mengenalkan tentang sosok Nabi Muhammad. Janji kalian harus terus menggaungkan tentang nama kekasih saya ini. Mereka bilang siap ya Allah. Kata Allah wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami ambil dari mereka janji yang berat. Jadi janji bukan sembarang janji nih. Yang kedua, janji yang berat itu pada saat pernikahan. Pernikahan juga kata Allah adalah mitsaqan ghalidha, janji yang berat. Suami sama istri ijab qabul. Zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka fulana qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madhkur. Kata-kata yang sangat singkat. Tapi kata Allah itu adalah mitsaqan ghalidha. Perjanjian itu langsung disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Ada konsekuensi yang harus dijalanin. Ketika menyelesaikan ijab qabul artinya setengah dari agama orang itu udah sempurna. Bayangin setengah agamanya berarti ini kan satu hal yang besar. Akan banyak godaan iblis, syaitan untuk mempertaruhkan perjanjian nikah ini antara seorang suami dan istri. Betapa suami ketika menyebutkan saya terima nikahnya, berarti apa? Dia siap bertanggung jawab dunia akhirat, zahir wal batin terhadap si istri. Yang tadinya dia nggak kenal siapa nih orang. Bukan keluarga dia, bukan siapa-siapa dia. Dengan ijab qabul menjadi orang yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga si istri. Dia harus tahu bahwa dengan dia menikah kepada si laki-laki tadi, si laki menjadi orang yang paling layak dan paling berhak untuk dia taati, turuti, patuhi. Selama tidak ada kemaksiatan, perintah untuk bermaksiat, nggak ada itu. Apapun perintahnya, apapun bentuknya, apapun harus ditaatin. Selama bukan perintah maksiat. Nggak ada kata enggak, nggak ada kata capek, nggak ada kata males. Karena ridhonya dia, si laki bakal menjadikan si istri ini dengan mudah masuk ke dalam surga. Tentu si laki juga harus tahu bahwa dia memperlakukan seorang wanita ini adalah hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah, umat Nabi Muhammad yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad, bukan berarti terus petantang-petenteng begitu. Lo nggak denger no, lo harus taat sama gue, udah, sekarang udah. Enggak, bukan diktator, bukan. Tapi penuh cinta dan kasih sayang. Harus, jangan pakai nama syariat
untuk berlaku zalim. Itu dosanya berlipat-lipat. Nauzubillah. Yang ketiga apa? Yang ketiga janji Allah yang Allah ambil dari Bani Israel. Ini Bani Israel ini udah Allah kasih kelebihan banyak banget. Banyak nabi-nabi dari Bani Israel. Sebagian para nabi itu didustakan oleh orang-orang Bani Israel. Sebagian lagi bahkan dibunuh. Nabi Yahya dibunuh sama Bani Israel. Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Ada lagi nabi yang lain. Dibunuh. Nabi dibunuh. Kata Al-Quran yang ngomong. Ini udah kelewatan. Tapi segitunya Allah kirim lagi. Kirim lagi dah nabi dah. Biar dia pada belajar. Biar dia pada tobat. Kirim lagi nabi. Kirim lagi nabi. Maafin lagi. Maafin lagi. Maafin lagi. Sampai kata Allah. Ayo sekarang ambil janji. Udah kelewatan nih kalian. Sekarang ambil janji. Janji akan merubah keburukan yang selama ini dilakukan. Akan menjadi taat, baik, patuh, baik. Oke, kata Allah. Lagi-lagi Allah bilang ini janji mitsaqan ghalidha. Janji yang berat. 3 kali. Tuh Allah nyebutkan mitsaqan ghalidha. Dilanggar lagi sama Bani Israel. Akhirnya udah Allah bilang dah. Apa kata Allah? Wa qadayna ila Bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami tetapkan kata Allah. Kami tetapkan untuk Bani Israel dalam kitab bahwa mereka akan terus-menerus berbuat kerusakan dan akan terus berlaku sombong. Bikin rusak, sombong. Bikin rusak, sombong. Udah bikin rusak, sombong lagi. Selalu mereka tuh merasa sebagai makhluk yang paling hebat. Makhluk yang paling mulia. Selalu mereka merasakan itu. Selalu bilang ini etnis-etnis lain Bani Israel itu bawahan semuanya. Rendahan. Selalu mereka begitu ngomongnya. Makanya waktu dibilangin sama para nabi-nabi bahwa nanti ada loh datang. Ini dari mulai Nabi Bani Israel yang awal-awal nih. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya bapak Nabi Ishak. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nah itu tuh turun-temurun tuh. Semua nabi-nabinya udah bilangin. Ntar ada nabi di akhir zaman. Nabi yang terakhir. Dia nabi yang paling mulia. Datanglah nabi setelahnya. Datang nabi setelahnya. Datang siapa? Daud, Sulaiman, datang Yahya, datang Zakaria. Semuanya masih memberikan kabar. Nanti ada nabi, nanti ada nabi. Nanti ada Musa bilang begitu juga. Isa yang dianggap, wah ini mulia nih. Kata Nabi Isa, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira buat kalian, ada nabi nanti. Oh, ada lagi berarti bukan ini. Namanya Ahmad, kata Nabi Isa. Ditunggu-tunggu pas keluar datang di Madinah. Oh ini. Oh nabinya ini. Orang Arab. Bukan orang Israel. Bukan Bani Israel. Ah gak mau beriman kita. Kita Bani Israel. Masa mau beriman sama orang di luar Bani Israel. Sombong. Gak ada habisnya tuh sombong. Makanya Allah udah tetepin. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Kamu akan dapati orang yang paling besar permusuhannya kepada orang yang beriman. Siapa kata Allah? Al-Yahud dalam Al-Quran. Allah udah kasih kabar, umat Islam. Musuh ente nih Yahudi. Walladzina asyraku. Kitanya aja gak mau nurut. Sibuk ribut sesama umat Islam. Gara-gara perbedaan sudut pandang. Gara-gara beda pemahaman. Sampai lupa kita akhirnya ribut sesama kita. Itu Israel dengan enaknya, dengan tenangnya dihancurin tuh Palestina. Kitanya masih sibuk ribut sesama kita. Jangan. Sadar. Ente beda ya pemahamannya ya sama kita ya. Ente sesat. Ente sampai ada yang mengatakan kafir. Nauzubillah min dzalik. Cuma gara-gara perbedaan sudut pandang. Yang Syafi'i beda sama yang Hambali.
Beda akhirnya kagak mau berteman. Oh itu kagak mau maulid tuh. Cuma beda sudut pandang. Kalau dari kitanya kagak mau maulid kagak apa-apa. Yang penting lu jangan larang-larang gua maulid. Lu nggak mau juga mau ngerem di rumah sampai lama juga nggak apa-apa. Cuma kita nih, kita lagi maulid, tolong jangan dilarang-larang. Kita hargain dah, enggak kita nggak bakal maksa ente enggak. Kita hargain, cuma hargain juga dong kita. Ente punya dalil, emang kita nggak punya dalil apa? Nggak bisa begitu. Nah jadi perbedaan sudut pandang jangan sampai membuat kita menjadi ribut. Boleh diskusi sifatnya ilmiah silahkan, tapi kalau sampai berantem, musuh kita bukan itu. Allah udah bilang, musuh ente nih Yahud. Enggak ya Allah, musuh saya bukan Yahud, musuh saya nih. Biarin Yahud, biarin aja, jangan dimusuhin. Kayaknya kan gitu, kayaknya kita jawab gitu. Karena kita nggak pernah musuhin Yahudi. Sekarang, kemarin saya bilang nih sama anak-anak hadroh waktu minggu lalu. Jangan pada beli McDonald. Jangan pada beli apalagi Starbucks. Ya LAB paling dia dapat untung berapa sih dari duit saya, goceng. Kemudian nggak apa-apa dah enak soalnya begini. Jangan ente kira goceng itu terus nggak berarti. Goceng dikumpulin jadi peluru. Ente punya saham dalam peluru yang digunakan untuk nembak orang-orang Palestina. Donasi walaupun cuma 1.000. Ini hari ini anak ngasih 1.000 nih. Bang Ustaz Tenang 1.000. Jadi berapa? Ada berapa nih? Kalau 50 orang aja udah gocap tuh. Gocap bisa gak bikin sesuatu? Bisa. Ana ceritain kemarin betapa orang-orang kelaparan tuh dilemparin roti yang harganya 2.000 dari atas helikopter, girangnya luar biasa. Padahal cuma 2.000. Kalau kita tuh duit 2.000 hilang juga nggak apa-apa. Tapi di sono 2.000 bisa bikin makan. Nah sekarang McDonald pakai bilang begini, kita bakal bikin donasi buat Palestina. Terus kira-kira abis gitu beli apa jangan kira-kira? Nih umat Islam kudu cerdas. Jangan mau ditipu. Bikin donasi buat Palestina. Yang namanya McDonald ini, dia pusatnya Amerika. Udah pasti tiap kali pada waktunya dia pasti akan ngirim royalti pajak ke pusat. Benar gak? Keuntungannya dikirim kemana? Ke Amerika. Katakan dia donasi dah buat Palestina nih, kita boleh beli nih McDonald. Dia kirim ke Palestina 1 miliar. Wah, girang. Tapi nggak tahu 100 miliar dikirim ke Amerika buat bantuin Israel. Dalam ente beli itu, beli ayam sama nasi sama minuman berapa? 30.000. Nah dari 30.000 tuh 1.000 rupiah misalnya dikirim buat Palestina, yang 10.000-nya dikirim ke Amerika. Jadi jangan kira terus dia pada wah udah boleh makan sekarang, dia udah kirim ke Palestina. Enggak, jangan. Harus pinter kita. Ini perusahaan punya siapa? Cari tahu. Ini perusahaan nih, McDonald, Starbucks, terus apa lagi tuh. Teman Ana bikin KFC. Logonya mirip KFC. Dia taruh, ayo beli KFC. Kita pada protes kan. Nama teman Ana Kuku namanya. Lu dasar lu, gimana sih? KFC, Kuku Fried Chicken. Wah, nggak taunya dibikin perusahaan baru. Dia jualan ayam namanya Kuku Fried Chicken. Awet dan lain sebagainya. Coklat apa tuh? Oreo. Terus coklat Mars. Terus yang buat nyuci juga Aqua. Kita dukung dah nih. Ya yang punya lokal nih, punya UMKM kita support. Alhamdulillah. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Kan cuma ini doang. Jangan bilang cuma. Astagfirullah.
Enak aja ente ngomong cuma-cuma, keluarga ente belum jadi korban. Makanya ngomongnya cuma sekarang. Kan kita udah bahas minggu kemarin tuh tentang al-ihsan. Bagaimana kita bisa dapat maqam ihsan, harus nganggap orang lain itu adalah seperti kita. Kalau dia lapar, kita harus merasakan lapar juga. Sehingga kita harus ada kemauan untuk menolong dia. Begitu, itu maqam ihsan. Begitu juga sekarang yang terjadi di sana. Ditambah lagi di sana itu adalah kiblat pertama umat Islam. Dulu umat Islam awal-awal ngadepnya bukan ke Ka'bah, bukan. Ke Aqsa, ke Baitul Maqdis. Sampai akhirnya Nabi udah hijrah ke Madinah juga masih kiblatnya ke sono. Sampai orang-orang Yahudi ngeledekin Nabi. Ya, ente bilang bawa agama, enggak taunya cuma jiplak agama Nabi saya. Kiblatnya sama buktinya tuh begini. Nabi sedih. Akhirnya diarahkan kiblatnya ke Ka'bah al-Musyarrafah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa melaksanakan ibadah ke Ka'bah dan bisa ziarah Nabi ke Madinah dan bisa apa lagi? Bisa punya kesadaran. Nggak perlu nunggu keluarga jadi korban. Itu soal keluarga kita juga kok, bukan orang lain itu. Paling enggak support, ada duit lebih kirim. Biar 10.000, biar 5.000. Tapi yang penting itu bukti bahwa kita peduli. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita punya kepedulian kepada saudara-saudara kita makin bertambah. Dan hal yang paling disenengin sama Nabi adalah kita ngurusin umatnya. Kita baik sama umatnya. Oh, itu Nabi girangnya luar biasa.